Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anas Fadil, nomor absen 3 dari kelas 11 PS2. Di sini saya akan menjelaskan tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Khutbah berdasarkan makna bahasa ada beberapa pengertian, yakni kata khutbah jika berasal dari kata mukhabba'ah berarti pembicaraan. B. Jika berasal dari kata al-khutbah berarti perkara jelas yang diperbincangkan. Dan C. Khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Sementara jika ditinjau dari pengertian istilah, khutbah adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. B. Kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan salah satu sunnah ibadah, sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khatib. Umumnya pelaksanaan khutbah itu jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. A. Khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya khutbah Jumat. B. Khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khutbah sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, sholat kusuf, gerhana bulan. C. Khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Syarat khatib: A. Islam yang sudah balik dan berakal sehat. B. Mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. C. Suci dan dari hadas baik badan maupun pakaian serta aurat tertutup. D. Tartil dan fasih mengucapkan ayat Al-Quran, hadis. E. Memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. F. Suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. G. Berpenampilan rapi dan sopan. Syarat-syarat 2 khutbah. A. Khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. B. Khutbah dilakukan dengan berdiri. C. Duduk sebentar di antara 2 khutbah. D. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. E. Tertib, yakni dimulai khutbah pertama dilanjutkan ke khutbah kedua. Rukun khutbah: A. Membaca hamdalah pada kedua khutbah. B. Membaca syahadatain, 2 kalimat syahadat. C. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. D. Berwasiat kepada diri dan jamaah. E. Membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran. F. Berdoa pada khutbah kalau untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun akhirat. Sunnah khutbah: A. Khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. B. Khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi di atas mimbar. C. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual saat itu terjadi. D. Khatib hendaknya memperpendek khutbahnya, jangan terlalu panjang, sebaliknya sholat Jumatnya saja yang diperpanjang. Adab sholat Jumat: A. Menyegerakan datang ke masjid lebih awal. B. Membiasakan mengisi saf terdepan yang masih kosong. C. Memperbanyak zikir dan doa. Tabligh adalah menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditentukan kepada umat manusia. Ketentuan tabligh: 1. Dilakukan dengan cara sopan. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaahnya. 3. Mengutamakan bahasa yang mudah dimengerti jamaahnya. 4. Materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan kuat dan jelas sumbernya. Tata cara: 1. Mengajak orang-orang terdekatnya agar menjadi muslim yang baik. 2. Mendekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabat. 3. Mengajak diri dan pihak lain agar bekerja sama dan saling membantu akan terlaksananya tabligh secara baik. Dakwah adalah kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam di dalam kebijakan sehari-hari. Dalil perlunya dakwah: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqminkum ummatu tajri'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar.
mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 104. Adab dalam berdakwah. 1. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah. 2. Dakwah harus dilaksanakan dengan nasihat yang baik. 3. Bacaan harus dilakukan dengan mujadalah. Hadis dakwah, man dalla ala khairin lahu mislu ajri ma'il. Artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka pahala baginya seperti orang yang melakukannya. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.